Sampai begitunya ya, framing yang dibuat oleh doa-doa selain Allah ini untuk menghancurkan Ibrahim, kebencian yang ditanamkan dalam diri mereka sampai ke ubun-ubunnya, sampai masuk ke dalam tulang rusuknya, sehingga orang yang sakit pun mengatakan, saya bernadar kalau aku sembuh, saya akan bawa kayu untuk membakar Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi tayyibin wa tahirin wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, pendengar radio Ismail yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, di pagi menjelang siang ini kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kembali dijumpakan oleh Allah Ta'ala dalam Hidayatul Islam. Kajian kita masih terkait dengan dai dalam Al-Quran, dan pada waktu yang berbahagia ini topik kita adalah dai yang dibakar. Risiko dalam menyampaikan agama memang berat. Mengajak manusia kepada Allah, musuhnya adalah syaitan. Dan orang-orang yang tidak suka dengan kebenaran adalah hawa nafsu. Orang-orang yang dipenuhi dirinya dengan hawa nafsu, keinginan dunia, jabatan, harta, pangkat, dan seterusnya, merekalah orang-orang yang akan memusuhi kebenaran. Orang-orang mencari, melandasi setiap perbuatannya adalah li ghairillah, selain Allah, maka akan menjadi ancaman dan menjadi penghambat dai dalam menyebarkan tugasnya menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Risiko dalam berdakwah memang berat. Nabi Muhammad SAW sendiri dikatakan, digelari sebagai orang yang gila, majnun, tukang memecah belah, tukang sihir, dan seterusnya, dilempari batu, dicaci maki, dilempari kotoran, dimusuhi bahkan oleh orang-orang yang diharapkan justru dia ingin membantunya, tetapi sebaliknya, bahkan bukan bantuan dan dukungan dan support yang didapatkan, bahkan sebaliknya, ancaman, intimidasi, dan seterusnya. Dalam Al-Quran, Allah bercerita tentang kisah-kisah para dai, kisah-kisah para nabi, orang-orang yang diberikan tugas oleh Allah, yang ada pada pundak mereka beban agama. Ternyata risikonya begitu besar. Sebelum kita dibahas dai dan penjara, risiko dalam berdakwah adalah penjara. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, di antara risiko dalam berdakwah adalah bahkan dibakar. Bukan hanya dibakar rumahnya, bukan hanya dibakar kitab-kitabnya, bukan hanya dihalangi dakwahnya, difitnah, bahkan dibakar hidup-hidup. Al-Quran adalah kisah yang terbaik. Satu di antara kisah tentang hal ini, atau kisah tentang hal ini, adalah kisah Khalilullah, kekasih Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang dijuluki juga sebagai Abul Anbiya, sebagai bapaknya para nabi, karena tidak ada seorang nabi pun yang lahir yang datang setelahnya.
Dan tidak ada kitab pun yang diturunkan oleh Allah kepada seorang nabi dan rasul setelah Nabi Ibrahim, kecuali semua merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Beliau adalah manusia yang sangat mulia, bahkan Allah menjuluki sebagai kana ummatan. Dia seorang Ibrahim tapi disebut sebagai umat. Umat adalah kumpulan dari sekian banyak manusia yang mempunyai sifat-sifat yang mulia, dan itu semua ada pada diri Ibrahim alaihissalatu wassalam. Apa yang mengangkat derajat beliau? Tentunya pengorbanan, tentunya risiko dalam berdakwah, dan risiko di antara risiko yang beliau emban, yang beliau pernah rasakan bahkan saat itu. Oleh sebagian ahli tafsir disebutkan umurnya masih belasan. Beliau seorang nabi dari semenjak mudanya. Bahkan menurut sebagian ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, berkata, waqala Syu'aib al-Jabai, Syekh Syu'aib al-Jabai mengatakan, saat beliau, yakni Ibrahim alaihissalatu wassalam, dibakar karena risiko dalam berdakwah, kana umruhu idzaka 16 sanatan wallahu a'lam. Umur beliau 16 tahun, wallahu a'lam bissawab. Sumbernya dari mana? Wallahu a'lam bissawab. Dikatakan demikian. Insoha, jika itu benar, maka, dan itu dikuatkan juga dengan nanti dengan firman Allah Subhanahu wa taala ketika beliau disebutkan bahwa beliau adalah seorang pemuda yang masih belia, yang mampu untuk merusak dan menghancurkan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita ikuti kisah sekilas ya, petikan dari kisah Ibrahim dan perjalanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam berdakwah. Ma'asal muslimin wal muslimat, pendengar radio Ismail dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam disifati dalam Al-Quran ya, disifati dalam Al-Quran, walaqad ataina Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin. Allah Ta'ala mensifati Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, walaqad ataina Ibrahima rusydahu min qablu, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam rusydahu, petunjuk, min qablu, dari sebelum ya, dari sebelum Nabi Musa dan Nabi Harun tentunya, karena beliau adalah nabi yang awal. Sebelum mereka itu Nabi Ibrahim telah diberikan petunjuk, telah diangkat sebagai seorang nabi dan Rasul alaihi salatu wasallam. Wa kunna bihi alimin, dan kami, ini Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui tentang hal tersebut. Kemudian setelah itu Allah menceritakan tentang dakwahnya Nabi Ibrahim kepada bapaknya Azar, dakwahnya Nabi Ibrahim kepada kaumnya, kepada kaumnya. Kemudian dalam ayat yang lain, kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, di mana mereka setiap tahun mempunyai ritual. Jadi Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan pada setiap tahunnya kaumnya Ibrahim itu punya ritual. Jadi ritual disebut dengan Id. Wa kana lahum Idun yadhhabuna ilaihi fi kulli amin marratan ila dhahiril balad. Jadi kaumnya Nabi Ibrahim yang mensyirikan Allah, yang menyembah patung-patung, mereka punya Id, punya hari raya, punya rutinitas ritual ibadah tahunan yang dilakukan di luar kota. Semua orang akan berbondong-bondong ke sana. Nah, saat Ibrahim alaihissalatu wassalam diajak untuk menghadiri hal tersebut, dia katakan enggak. Dia katakan, fanadara nadratan fin nujum faqala inni sakim. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala bercerita, Nabi Ibrahim mengatakan, dia beralasan, dia melihat, memandang sekilas bintang-bintang, kemudian dia mengatakan, faqala inni sakim, aku sedang sakit. Inilah yang disebut dalam kisah Ibrahim alaihissalam, ketika umat manusia datang ke Ibrahim untuk minta syafaat, beliau mengatakan, enggak, aku pernah berbohong. Di antara ini yang dimaksud bohong. Bohong ini adalah, ini sakim, aku sedang sakit. Padahal bohong di sini adalah hilah, siasat dalam berdakwah sebenarnya. Sakit apa? Sakit hati melihat kalian ini menyembah selain Allah, kan sakit juga. Ya, sakit, saya itu sakit melihat kalian. Dan beliau mengatakan, faqala inni sakim, aku sedang sakit. Dalam ayat Al-Anbiya alaihissalam, dalam surat Al-Anbiya
Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan, "Watallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin." Ibrahim alaihissalatu wassalam yang sudah berniat bahwa ketika kalian telah meninggalkan patung-patung kalian yang kalian sembah, ya, ketika kalian meninggalkan patung-patung yang kalian sembah, betul-betul aku akan melakukan siasat kepada Tuhan-Tuhan kalian, patung-patung kalian. Ba'da an tuwallu mudbirin, setelah kalian meninggalkan patung tersebut, ini Tuhan-Tuhan tersebut. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam saat itu? Ingat, dia masih sangat muda. Allah berkisah dalam hal ini dalam Al-Quran. Subhanallah. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Dalam ayat yang lain, Nabi Ibrahim mendatangi patung tersebut. Faraga ila alihatihim. Maka setelah kaumnya pergi meninggalkan patung-patung tersebut, sehingga kosong wilayah tersebut, tinggal Ibrahim. Maka Ibrahim dengan cepat mendatangi patung-patung tersebut. Kemudian berkata kepada patung-patung tersebut dengan istighfar, dengan bertanya tapi untuk menghina sebenarnya, karena memang patung. Ya, patung apa katanya? Ala ta'kulun ma lakum la tantikun. Subhanallah. Kenapa kalian tidak berbicara? Kenapa kalian tidak makan? Kenapa kalian tidak makan? Kalian tidak bisa berbicara. Memang patung. Jadi Ibrahim sebelum menghancurkan patung ditanya dulu tuh patung, benar apa enggak nih? Ini berbicara apa enggak katanya. Faraga alaihim darban bil yamin. Maka Ibrahim alaihissalatu wassalam langsung mengambil kampak dengan tangan kanannya, dipukulkanlah kepada patung-patung tersebut. Faja'alahum judadan. Subhanallah. Kemudian Allah mengisahkan dan Allah menjadikan patung-patung tersebut berkeping-keping. Patung-patung tersebut berkeping-keping. Illa kabiral lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Dan yang ditinggalkan adalah patung yang paling besar. Patung yang paling besar, bahkan tidak hanya itu, dalam beberapa tafsir disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam meletakkan kampak yang digunakan untuk menghancurkan patung-patung yang begitu banyak tadi itu, diletakkan di tangan kanan si patung tersebut yang paling besar. Dalam riwayat dikalungkan di lehernya. Dikalungkan di lehernya. Untuk apa tujuannya? La'allahum ilaihi yarji'un. Semoga mereka ketika bulan nanti mereka akan melihat, ya, akan melihat hal tersebut. Akan melihat hal tersebut, dan ini menjadi siasat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini juga pelajaran bagi kita semua bahwa dalam dakwah itu perang al-harb. Maka perang itu perlu siasat. Al-khida'ah dalam artinya adalah siasat. Seorang dai harus cerdas bagaimana memberikan peringatan kepada umat dengan cara-cara yang masuk akal kadang-kadang. Karena dalam menghadapi umat, berbagai macam lapisan kondisi umat, kondisi sosial yang berbeda, itu terkadang perlu dengan menggunakan akal yang sehat agar dapat mensiasati dan memudahkan jalan mereka mendapatkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Taib. Ketika kaumnya pulang mendapati tempat sesembahan mereka, bahkan Tuhan-Tuhan mereka, patung-patung yang mereka sembah selama ini, hancur lebur, hancur berantakan. Apa kata mereka? Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Mereka mengatakan, siapa yang melakukan perbuatan yang kurang ajar ini, menghancurkan Tuhan-Tuhan kita, innahu laminadh dhalimin, maka dia termasuk orang yang zalim. Ini dari perkataan orang ini aja sudah nggak masuk akal. Siapa yang melakukan perbuatan pada Tuhan kita? Kalau saat ini dia Tuhan, pasti akan menjaga dirinya. Orang disembah berarti kan penguasa, menguasai segalanya. Tapi kenapa ketika Ibrahim melayangkan tamparan dengan kapaknya ke tubuh Tuhan-Tuhannya, tidak bisa membela dirinya? Karena mereka bukan Tuhan. Yang bingung siapa? Yang menyembah. Makanya mereka mengatakan, qalu man fa'ala hada. Siapa yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kita? Masya Allah. Bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Ini orang termasuk orang yang dolim. Kenapa? Mendolimi Tuhan. Mendolimi itu Tuhan. Subhanallah. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini kisah nyata yang Allah terangkan dalam Al-Quran, agar kita dapat mengambil pelajaran. Ya, kita mendapat pelajaran pada kisah-kisah yang luar biasa ini. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian oleh raja di saat itu dikumpulkan semua umat, diminta keterangan siapa kira-kira yang melakukan hal ini. Siapa kira-kira yang melakukan hal
hal ini, mereka mengatakan qalu sami'na fatan yadhkuruha yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar, ya, kami mendengar bahwa orang yang melakukan ini, yang melakukan penganiayaan terhadap Tuhan-Tuhan kita adalah seorang pemuda. Adalah seorang pemuda dipanggil dengan panggilan Ibrahim, katanya. Dipanggil dengan panggilan Ibrahim. Subhanallah. Di sini ada catatan kecil ma'asal muslimin dari para ulama kita. Kalimat yuqalu lahu Ibrahim, ya, yuqalu lahu Ibrahim, dan sebelumnya dikatakan qalu sami'na fatan, kami mendengar seorang pemuda. Dan kita lihat memang kiprah dalam dunia Islam, pemuda sangatlah mempunyai andil yang sangat besar dalam menjaga dan mengembangkan Islam ini, ma'asal muslimin. Bahkan dalam beberapa teks riwayat hadis diriwayatkan nusirtu bisyabab, kami ditolong oleh Allah melalui para pemuda-pemuda. Para pemuda-pemuda yang hebat-hebat. Para pemuda-pemuda harapan bangsa dan harapan umat di masa depan. Para pemuda, kita lihat banyak kisah dalam Al-Quran pada seorang pemuda yang menjaga iman, yang terkadang siap untuk menghadapi risiko dalam dakwah yang begitu besar. Kisah Ashabul Kahfi 7 orang itu semua pemuda. Ya, kisah Nabi Ibrahim ini seorang pemuda. Pemuda, bahkan dalam pernyataan tadi itu Syu'aib Al-Jabai, ya, menurut Al-Imam Ibnu Katsir, katanya Syu'aib Al-Jabai bahwa beliau umurnya masih sekitar 16 tahun katanya. Subhanallah. Jadi umur beliau katanya kurang lebih 16 tahun, kata Al-Imam Syu'aib Al-Jabai. 16 tahun, baru 16 tahun. Sangat masih belia, ma'asal muslimin, sangat masih belia. Darah pemuda masih bergelora. Mereka tidak terlalu menghitung-hitung risiko dalam berdakwah. Itulah para pemuda. Maka jika para pemuda harapan bangsa, kita harapkan mereka menjadi pemuda yang menggerakkan segala motor kebaikan di dunia ini. Maka dari semenjak dini kita jaga mereka, ma'asal muslimin. Sehingga ada pepatah mengatakan, siapa yang ingin menguasai masa depan, maka kuasailah para pemuda. Dan ini dipahami betul oleh orang-orang orientalis, oleh musuh-musuh Islam. Mereka mencoba menjauhkan generasi muda daripada al-Islam, menyibukkan dengan perkara-perkara yang menghambat perkembangan akal sehat mereka, yang melalaikan mereka, yang menjauhkan mereka daripada agamanya, menjauhkan mereka dari perilaku-perilaku yang sehat. Maka kisah inilah menginspirasi kepada kita semuanya. Ingin kuasai masa depan, kuasailah pemudanya. Ingin terjadi perubahan yang dahsyat di dalam dunia dan dakwah, maka gaitlah para pemuda-pemudanya agar mereka seperti Ibrahim kecil di masa depan yang merupakan harapan kita semuanya. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada kisah. Kisah. Maka Ibrahim kemudian ditangkap. Kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam ditangkap. Ya, setelah diketahui, ya, melalui detektif dan mata-matanya, maka Ibrahim ditangkap, ya, dan Ibrahim menyerahkan. Ibrahim juga tidak melawan, tidak melawan. Maka dikatakan qalu fa'tu bihi ala ayunin nas la'allahum yashhadun. Subhanallah. Maka diperintahkan agar Ibrahim ditangkap, kemudian diarak, dihadapkan di seluruh manusia, agar semua manusia menyaksikan. Menyaksikan apa yang akan diperlakukan kepada Ibrahim, seorang yang sangat zalim, yang telah senonoh, yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan mereka. Subhanallah. Sisi lain, ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, ternyata Ibrahim ini sengaja sebenarnya. Dia memang ingin menunggu waktu ini. Ibrahim itu memang menunggu waktu ini sebenarnya. Kenapa? Waktu di mana dia bisa berbicara langsung kepada seluruh umat manusia. Kepada seluruh umat manusia. Inilah yang diinginkan oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi kesempatan ini yang dicari oleh seorang dai untuk mengklarifikasi tentang kebenaran, untuk menyampaikan kebenaran kepada semua manusia, daripada seorang dai mendatangi satu persatu susah. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka rekayasa ataupun siasat yang dilakukan oleh Ibrahim ini pun telah dilakukan oleh umat, oleh nabi-nabi yang lainnya, atau oleh para pejuang-pejuang Islam yang lainnya juga. Sebagaimana kisah dalam Ashabul Ukhdud, ya, seorang
pemuda yang menjadi sebab keislaman orang lain. Kapan dia bisa menyampaikan kebenaran? Ketika seluruh manusia dikumpulkan di tempat yang sama. Begitu juga Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa alaihissalatu wassalam juga ingin menyampaikan kebenaran. Kapan? Di hadapan seluruh manusia. Dan ini kesempatan bagi seorang dai. Makanya jangan pernah sekali-kali seorang dai dikasih mikrofon, dikasih tempat, walaupun di hadapan umat. Kenapa? Ini akan jadikan kesempatan oleh mereka. Karena mereka yang dipikirkan adalah umat. Yang dipikirkan adalah hidayah kepada manusia. Mereka tidak takut dengan siapapun. Itulah yang dilakukan kepada Musa alaihissalatu wassalam. Juga demikian. Qala mu'idukum yawmaz zina ayyusharan nasu duha. Subhanallah. Jadi Nabi Musa berkata, baik, kita akan tunjukkan kebenaran kita, kumpulkan manusia semua di lapangan yang terbuka di pada waktu Id, di mana kalian berkumpul dengan baju-baju yang mewah, saya akan sampaikan kebenaran tersebut. Dan inilah yang ditunggu oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam. Orang-orang yang dolim, para raja, para pembesar menganggap Ibrahim akan dipermalukan, tapi justru Ibrahim mengambil ini, menjadikan ini sebagai kesempatan menyampaikan kebenaran. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam kemudian ditanya. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam kemudian ditanya, qalu a'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Wahai Ibrahim, apakah kau yang melakukan ini? Ia melakukan perusakan, penghancuran Tuhan-Tuhan kami sehingga kau jadikan mereka berkeping-keping. Wahai Ibrahim, apa kata Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantikun. Ibrahim orang yang cerdas, orang yang pintar. Lah, yang ada buktinya kan patung yang paling besar ini ngamuk kali dia. Dia ngamuk, kenapa? Dia yang paling besar ngamuk, dia nggak mau tersaingi. Dia tidak mau tersaingi. Coba lihat buktinya apa? Di tangannya atau di lehernya ada kapak yang paling besar. Dia yang menghancurkan. Kalau nggak percaya, kata Ibrahim alaihissalatu wassalam, kalau nggak percaya, fas'aluhum in kanu yantikun. Tanya kepada mereka kalau mereka bisa berbicara. Subhanallah. Ini adalah siasat hujah yang sangat qati'ah, yang sangat kuat, yang dilemparkan oleh Ibrahim kepada siapa? Orang-orang yang belum beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kemudian faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumul zalimun. Faraja'u, maka mereka kembali kepada diri mereka. Mereka menengok pada diri mereka, mereka malu pada diri mereka sendiri sebenarnya. Mereka malu pada diri mereka sendiri. Iya, ini kan nggak bisa bicara sebenarnya. Gimana kita bisa bertanya sama dia? Kalau dia memang Tuhan, harusnya bisa bicara paling tidak. Dan juga bisa melindungi dirinya daripada apa? Daripada hantaman Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada diri mereka. Ternyata nggak bisa. Karena mereka adalah orang waqalu innakum antumud dhalimun. Sebenarnya kalian adalah orang-orang yang zalim. Summa nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantikun. Kemudian mereka tunduk malu, tidak mampu mengangkat kepala mereka karena hujah yang disampaikan oleh Ibrahim dalam berdakwah itu sangat qati'ah, sangat kuat dan sangat tajam, mengena betul dalam hati mereka. Lah, yang kita sembah ternyata nggak bisa melindungi diri sendiri, bahkan ngomong aja nggak bisa. Disinilah Ibrahim menang. Maka mereka apa? Summa nukisu ala ru'usihim. Mereka menundukkan kepala, tidak mampu mengangkat kepala karena apa? Kebenaran yang di hadapan mereka, yakni perkataan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Laqad alimta ma haula'i yantikun. Kenapa? Karena kau tahu bahwa mereka ini tidak bisa berbicara. Subhanallah. Maka Ibrahim masuk dakwahnya. Qala afa ta'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum ufil lakum lima ta'budun min dunillahi afala ta'qilun. Subhanallah. Maka setelah mereka tertunduk malu, mereka sadar akan dirinya dan kesalahannya. Sebenarnya, ya, hati nurani berdalam mereka itu salah sebenarnya. Maka Ibrahim masuk dengan dakwanya. Afa ta'buduna min dunillah, bagaimana kalian menyembah selain Allah? Ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum, yang tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian dan tidak bisa memberikan mudarat untuk kalian. Bahkan dirinya pun tidak mampu dijaga atas hantaman manusia. Tidak bisa berbicara. Ufil lakum balima ta'budun. Maka cukuplah kalian, nggak usah lagi, berhentilah kalian menyembah sesuatu yang disembah yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat selain Allah subhanahu wa ta'ala. Afala ta'qilun. Apakah kalian bukanlah orang yang beriman? Kemudian masuk kepada bab intinya
Kemudian qalu harikuhu wangsuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Kemudian mereka memerintahkan Ibrahim agar dibakar. Tolonglah Tuhan-Tuhan kalian, bakar Ibrahim jika kalian bisa melakukan. Subhanallah. Maka dalam beberapa riwayat ya secara singkat dibuatlah parit yang besar, ya, lubang yang besar dan diisi kayu-kayu bakar yang besar. Bahkan dalam beberapa tafsir Al-Imam Ibnu Katsir yang mengatakan ada orang yang sakit, ya saking bencinya kepada Ibrahim, dia bernadar kalau aku sembuh akan kubawa kayu bakar juga untuk bakar Ibrahim. Sampai begitunya ya, framing yang dibuat oleh doa-doa selain Allah ini untuk menghancurkan Ibrahim, kebencian yang ditanamkan dalam diri mereka sampai ke ubun-ubunnya, sampai masuk ke dalam tulang rusuknya, sehingga orang yang sakit pun mengatakan, saya bernadar kalau aku sembuh, saya akan bawa kayu untuk membakar Ibrahim alaihissalam. Maka pada hari yang ditentukan, Ibrahim dimasukkan ke dalam manjanik, namanya manjanik itu ketepel raksasa, ditaruh di dalam ya, yang dibuat oleh seorang orang pedalaman, orang Fars seorang yang bernama dalam beberapa riwayat orang yang membuat manjanik tersebut adalah Haizan namanya. Ada yang katakan Haizan. Dan dia kemudian ditelan oleh bumi sampai hari kiamat. Dia berenang di dalam bumi karena membuat sesuatu yang menghambat atau bahkan menyiksa seorang nabi itu Ibrahim alaihissalam. Maka Ibrahim alaihissalam diletakkan di manjanik. Bahkan nggak berani mereka mendekat kepada api unggun yang begitu besar ya. Bahkan mereka dari jauh karena saking panasnya dilempar. Ketika Ibrahim berada di hawa, di udara, ada beberapa riwayat kata salaf. Malaikat datang kepada Ibrahim menawarkan hujan, menawarkan ini dan seterusnya. Dalam beberapa riwayat Ibrahim bertanya, "Ini dari kalian atau perintah Allah?" Kalau dari kalian, la. Aku cukup dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibrahim terus mengucapkan doa-doa kepada Allah Subhanallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Atau hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah dan Allah lah sebaik-baik penolong bagiku, kata Ibrahim. Maka sebelum jasad Ibrahim sampai di api itu, Allah perintahkan kepada api. Api adalah makhluk Allah. Panasnya api memerlukan perintah Allah. Allah semuanya yang berkehendak. Apa kata Allah? Qulna ya nar, wahai api, kuni bardaw wa salama ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau agar panasnya tidak membakar Ibrahim. Tapi jangan terlalu dingin, nanti Ibrahim mati karena kedinginan. Tapi apa? Wasalama, dingin yang menyenangkan, yang menyelamatkan. Dingin yang menyelamatkan dan menyenangkan Ibrahim alaihissalam. Sehingga Imam Ibnu Katsir mengatakan, diriwayatkan kepada Ibrahim, tidak ada kehidupan yang lebih dirasakan nikmat dan nyaman dan sentosa melebihi kehidupan ketika Ibrahim berada di dalam kawah api tersebut. Sehingga saat itu ibundanya Ibrahim alaihissalam yang sangat sayang juga melihat kejadian tersebut. Dia manggil Ibrahim, "Ya Ibrahim, saya ingin peluk engkau wahai Ibrahim, tapi aku nggak bisa masuk karena api." Ya, api membakar kayu. Api tidak membakar satu helai rambut Ibrahim pun. Bahkan baju pun tidak terbakar. Yang terbakar hanya tali mengikat Ibrahim. Maka Ibrahim berdoa kepada Allah agar ibunya bisa masuk ke dalam. Kemudian ibunya masuk ke dalam dan dipeluklah Ibrahim. Kemudian ibunya kembali dari kawah api tersebut. Ini ada beberapa riwayat juga disebut oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Ada riwayat yang lain juga Ibrahim sampai keluar keringat, diusap keringatnya oleh malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Saat itulah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dikatakan bahwa saat itu sebaik-baik doa adalah yang dilantunkan oleh bapaknya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi sebaik-baik doa katanya saat itu yang dilantunkan oleh bapaknya Ibrahim alaihissalatu wassalam, di mana bapaknya Ibrahim dalam beberapa riwayat mengatakan sebaik-baik Tuhan hari ini adalah Tuhannya Ibrahim. Ya, sebaik-baik Tuhan hari ini adalah Tuhannya Ibrahim, ini Tuhan anaknya alaihissalatu wassalam. Kemudian berapa lamakah Nabi Ibrahim di dalam api tersebut? Tidak ada riwayat yang sahih. Jadi pendapat ulama macam-macam. Ada yang mengatakan 50 hari, ada yang 40 hari dan seterusnya. Tapi intinya Ibrahim dibakar oleh orang-orang yang menghali dakwah, tapi dengan kejadian tersebut justru membuka mata bagi umat bahwa kuasa Allah bersama dai. Risiko dakwah dibakar, tapi ingat, dai menyampaikan agama Allah, maka bersama dai tersebut adalah kekuatan Allah dan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin,
Jangan pernah menghina, jangan pernah menghalangi dai yang menyampaikan agama dengan penuh ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mereka menginginkan Ibrahim dihina, tapi sebaliknya justru mereka yang dihinakan oleh Allah taala. Allah taala berfirman, "Wa makaru," mereka membuat tipu daya, "wa makarullah," dan Allah membalas tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin, dan tipu daya Allah lebih hebat. Artinya manusia berusaha untuk menghancurkan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan hanya menghancurkan, membunuh Ibrahim, menyiksa Ibrahim, akan menjadi pelajaran bagi yang lain. Tapi apa yang terjadi? Allah balikkan. Banyak orang yang terkesan dengan nusrat Allah kepada Ibrahim alaihissalam. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmatullah. Makanya risiko dalam dakwah sehingga dibakar oleh manusia. Tetapi jika seorang dai ikhlas karena Allah, mengharap ridha Allah dengan cara yang benar, maka nusrat Allah akan datang kepada mereka. Karena nusrat Allah datang para nabi. Ini yang disebut dengan mukjizat. Mukjizat diberikan khusus untuk para nabi dan rasul. Sesuatu yang seharusnya Nabi Ibrahim terbakar karena sifat api membakar. Tapi ketika Allah berkuasa, karena membakarnya api itu atas perintah Allah Ta'ala. Jika Allah menginginkan tidak terbakar, apapun tidak bisa terbakar. Air menenggelamkan, tapi ketika Allah menginginkan air tidak menenggelamkan, bahkan air dijadikan sebagai daratan oleh Allah kepada Musa dan Bani Israel. Begitu juga api membakar sifatnya, tapi Allah berkehendak api tersebut menjadikan sebagai bukti kuasa Allah atas kebenaran dakwah yang dibawa Ibrahim. Maka api membakar, pada waktu yang sama api membakar kayu-kayu dan tali pengikat Ibrahim. Bahkan dalam riwayat hari itu api tidak bisa membakar apa-apa katanya. Nah, tapi dalam riwayat ya, dalam pendapat seorang ulama. Tetapi yang benar bahwa api membakar kayu yang digunakan untuk membakar Ibrahim dan tali pengikat Ibrahim, tapi dalam waktu yang sama Ibrahim tidak tersentuh oleh api, bahkan panasnya pun tidak menyentuh Ibrahim alaihissalatu wassalam. Subhanallah. Ini luar biasa, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakallah. Mereka menginginkan Ibrahim terhina, tapi justru Allah sebaliknya. Qalu, dalam ayat yang lain, qalu ibnu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim fa'aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin. Mereka mengatakan, buatlah bangunan yang besar untuk membakar Ibrahim, lalu lemparkanlah kepadanya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Fa'aradu bihi, mereka menginginkan Ibrahim dihina, Ibrahim disiksa, tapi justru sebaliknya, waja'alnahumul asfalin, tapi mereka yang menginginkan Ibrahim terhina, mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah ma'asal muslimin rahimani wa rahimakallah, tugas dakwah jika dilakukan dengan benar, sekali lagi, berdakwah berarti mengajak manusia kepada Allah, selalunya akan bertentangan dengan kebiasaan adat istiadat kebanyakan manusia dari segala sisi. Maka tidak ada dakwah yang tidak berisiko, tidak ada dakwah yang tidak ada diganggu. Jika dakwah diterima di mana-mana tanpa ada gangguan satupun, maka ulama mengatakan dakwah kita diragukan kebenarannya. Karena dakwah itu merubah kebiasaan manusia yang tidak baik menjadi baik, meluruskan manusia yang bengkok, mengingatkan manusia kepada Allah, dan selalunya syaitan bersama orang-orang yang seperti ini. Maka yang jadi musuh dakwah adalah iblis, adalah syaitan, adalah hati-hati yang dipenuhi dengan hawa nafsu haiwaniyah, hawa nafsu syaitaniyah, itu yang menghalangi dakwah. Dan itulah ma'asal muslimin rahimani wa rahimakallah, hanya kepada Allah tergantung, hanya kepada Allah lah para dai bergantung, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini pun pernah menimpa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika seluruh kekuatan bersatu padu ingin menghalangi dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah mensifati dalam Al-Qur'an, "Innan nasa qad jama'u lakum fasyauhum fazadahum imana." Sesungguhnya manusia telah bersatu padu, berkumpul seluruh manusia. Untuk apa? Jama'u lakum, ingin menghancurkan kalian hai orang-orang Islam. Fasyauhum, maka takutlah kalian kepada mereka, kepada manusia karena mereka banyak. Jadi digembosi persatuan itu, digembosi kebenaran tersebut dengan apa? Dengan banyaknya, dengan jumlah mayoritas orang tuh melawan kebenaran, orang melawan dai, takut udah kamu nyerah aja, udah gak usah melawan sudah. Tapi apa yang terjadi? Seorang dai yang beriman kepada Allah, iman yang tergantung kepada Allah, fazadahum imana, justru takhfif, ya
usaha-usaha untuk menakut-nakuti para dai itu justru sebaliknya menambah keimanan dan keyakinan mereka kepada Allah Ta'ala. Dan mereka mengatakan, qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan Allah sebaik-baik pelindung bagi kami. Subhanallah. Ini selalu terjadi pada setiap zaman dan tempat. Karena itu seorang dai sekali lagi harus meluruskan niatnya betul-betul mencari ridha Allah demi menyebarkan dan menegakkan kalimat yang hak di muka bumi ini, menyebarkan sunnah Nabi Muhammad SAW dengan cara yang benar, dengan cara yang sangat bijak. Semoga saya dan kita semuanya diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk menjadi dai-dai yang sesuai dengan arahan Al-Quran, dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, sehingga buahnya dapat kita petik nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, ingat, dai membawa risalah Allah. Jika dainya benar, dainya ikhlas karena Allah, bersama dai adalah kodrat Allah dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wafaqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.